Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial menyelesaikan rancangan acak lengkap menggunakan Microsoft Excel. Simak videonya ya. Di sini saya ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli. Perlakuan suhu dilambangkan dengan S terdiri dari 6 taraf, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70 derajat Celcius, di mana memiliki variabel tetap yakni waktu proses 1 hari. Di sini data sudah terisi, ulangan 1, ulangan 2, lalu di sini kita hitung jumlahnya dengan rumus sama dengan sum. Ini di data 2 ini diklik, lalu di enter. Untuk cara mudahnya, ini langsung semuanya diklik, terus lalu drop down, lalu akan otomatis terhitung. Nah, untuk rata-rata average juga sama dengan dua data ini diklik, lalu enter. Sama saja, kita bisa drop down untuk hitung otomatis. Lalu untuk yang di bawah ini, total kuadrat ulangan juga sama dengan sum. Semua data ini di drag, lalu di enter. Untuk average ini, rata-ratanya ini juga sama dengan average. Terus semua datanya ini diklik, lalu enter aja. Nah, ini kita drop, jadi bisa langsung berubah, langsung terisi otomatis. Nah, seperti itu. Lalu akan diperoleh data seperti ini. Selanjutnya ialah data analisis menggunakan menu yang sudah tersedia di Excel. Caranya klik data analisis, lalu pilih ANOVA single factor. Untuk input range ini kita isikan dengan data yang kita punya. Kita blok data dari sini. Nah, lalu sudah kita blok, kita pilih group by row, lalu kita centang, lalu kita pilih output range-nya di sini. Kalau saya akan tuliskan di sini. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, ini sudah muncul ANOVA-nya. Kita bisa lihat di sini sum sama dengan yang di sini. Ini juga sama dengan yang di sini. Sama, semuanya sama, average-nya juga sama. Lalu selanjutnya ialah kita bisa melihat bagaimana analisis statistik deskriptifnya. Ini di sini ini adalah analisis statistik deskriptif. Lalu di sini ialah analisis of variance atau ANOVA. Row awal ini ialah sumber keragaman atau SK. Lalu selanjutnya ini ialah jumlah kuadrat atau JK. Kemudian derajat bebas atau DB. Lalu selanjutnya ialah kuadrat tengah atau KT. Lalu ini adalah F hitung atau F hit. Selanjutnya ini ialah P value dan F tabel. F tabel 5%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa P value lebih kecil daripada 0,005.
Artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter atau variabel yang diamati. Lalu ini adalah hasil ANOVA yang diperoleh menggunakan data analisis yang ada di Excel. Ini between group ini ialah perlakuan, kita ubah jadi perlakuan. Dan within group ini ialah galat. Oke. Namun kita juga harus mengetahui bagaimana data-data ini dihasilkan apabila menggunakan secara manual. Apabila menggunakan rancangan acak lengkap faktor tunggal dalam beberapa taraf, variasi hanya dilakukan oleh perlakuan dan galat. Nih, jadi hanya ada 3 komponen dalam ANOVA yang menyebabkan sumber keragaman, yaitu perlakuan, galat, dan juga total. Sekarang kita akan menganalisis data secara manual. Yang pertama kita lakukan ialah hitung faktor koreksinya atau FK dari masing-masing data. Caranya sama dengan, lalu kita kuadratkan, kita bagi dengan banyaknya data ulangan dari seluruh perlakuan, yaitu count A, lalu kita blok semua datanya, kurung tutup, dan enter. Setelah itu kita isi datanya dari tabel, kita isi data tabel-tabel di bawah ini. Tabel ini kita isi. Yang pertama kita isi dengan JK total sama dengan kurung sum SKI, lalu kita blok ini datanya, lalu kurung tutup min faktor koreksi, lalu kurung tutup lagi, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, kita enter. Kita bisa lihat hasilnya sama dengan yang di atas ini, total JK totalnya. Lalu untuk JK perlakuan kita tulis sama dengan kurung sum SKI lagi, kita pilih ini. Kita pilih ini. Lalu kita kurung tutup, kita bagi dengan count A, ini ya, kita bagi dengan ini, banyaknya ulangan, kurung tutup, kita enter. Oh, maaf, masih kurang, dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi selalu dikurangi dengan faktor koreksi. Enter. Nah, kita bisa lihat ini datanya juga sama hasilnya. Lalu selanjutnya ialah JK galat. Caranya sama dengan
JK total dikurangi JK perlakuan. Lalu kita enter. Hasilnya juga sama dengan yang di atas. Lalu selanjutnya ialah derajat bebas perlakuan. Nah, di sini sama dengan count A ini ya. Kita blok perlakuannya. Lalu kurung tutup. Lalu dikurangi dengan 1. Nah, sama 5. Lalu untuk DB total sama dengan count A. Ini kita blok. Lalu dikurangi dengan 1. Ya, sama juga ya. Kalau DB galat caranya sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan. Enter. Nah, sama hasilnya 6. Dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan, lalu enter. Hasilnya akan sama dengan yang di atas ini. Untuk galat kita bisa langsung drop down saja. Nah, hasilnya pun juga sama dengan yang di atas ini. Lalu untuk F hitung, di sini kita cari sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat, lalu enter. Nah, ini juga sama dengan F hitung yang kita hitung menggunakan data analisis. Untuk menghitung F tabel 5% itu caranya sama dengan F inverse. Lalu kita klik DB perlakuan. Probability-nya itu 0,05. Lalu DB perlakuan. Lalu galat. Lalu kurung tutup enter. Nah, ini juga akan sama dengan yang di sini. Untuk F tabel 1% juga sama, bedanya hanya di probability-nya. P inverse F inverse 0,01, DB perlakuan, galat. Lalu kita enter. Nah, sudah. Setelah itu, untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh nyata atau sangat nyata, ini yaitu apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Caranya ialah sama dengan if kurung buka F hitung lebih besar, lebih kecil dari F tabel, NS, if lagi,
F hitung F43 ya, E43 koma E43 3 bintang koma bintang 2 kurung. Nah, kita enter. Nah, yang muncul ialah bintang 2, di mana berpengaruh sangat nyata. Berarti perlakuan ini memiliki pengaruh sangat nyata. Dari analisis varian ANOVA ini, kita bisa simpulkan bahwa perlakuan yang akan saya uji dalam hal ini, pengaruh suhu terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli, ternyata hasilnya suhu itu sangat berpengaruh atau berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan kadar vitamin C pada brokoli. Dari ANOVA yang kita lakukan ini belum menjawab perlakuan yang berbeda. Maka kita perlu mencari atau melakukan uji perbandingan berganda. Yaitu uji perbandingan berganda ini yang pertama yaitu uji beda nyata terkecil, lalu uji beda nyata jujur, dan uji lanjut Duncan. Yang pertama yaitu beda nyata terkecil. Rumusnya itu sudah saya tulis di sini. Jadi tinggal dikopikan di sini, lalu tinggal enter. Nah, untuk perlakuan dan rata ini kita ambil dari sini, dari data yang kita punya. Perlakuan dan rata. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk ini selisih. Ini adalah selisih dari perlakuan ini, dari rata yang ini, dan dari rata yang di bawahnya. Karena yang rata paling atas akan digunakan terus sampai bawah, ini dipencet F4 biar muncul dolarnya ini. Jadi nanti mudah dalam menghitung. Lalu kita enter aja, tinggal drop down ke bawah. Hasilnya akan muncul. Nah, untuk mencari ini notasinya, ini kita tulis A, di sini B, C, D, E. Nah, untuk di sini 3,17 ini, 3,715 ini lebih besar daripada 3,63 ini. Jadi di sini kita tulis bintang. Sama ke bawahnya juga 6,25 ini lebih besar daripada 3,6, jadi tulis bintang. Dan ke bawahnya juga otomatis. Lalu yang sebelahnya ini sama selisih dari rata kedua dikurangi rata ketiga, di mana rata keduanya menjadi kunci, jadi diberi tanda dolar, diklik F4, lalu dibandingkan 2,51 lebih kecil daripada 3,6, jadi di sini tulis NS. 3,2 juga lebih kecil, jadi tulis NS. 4,57 lebih besar, jadi tulis bintang. Di bawahnya pun juga ditulis bintang. Yang ketiga ini sama. Ini selisih rata ketiga dikurang rata keempat. Karena rata ketiga menjadi kunci, maka rata ketiga ini diberi tanda dolar, yaitu diklik F4. Lalu tinggal di enter aja. Dan ke bawahnya juga sama, menyesuaikan, tinggal di drop down. Tinggal di drop down, maka akan terganti. Lalu sama dibandingkan juga dengan BNT 0,69 lebih kecil daripada 3,63, jadi tulis NS.
2,06 lebih kecil, maka ditulis NS. 4,9 lebih besar, maka ditulis bintang. Untuk yang selanjutnya, ini ialah rata keempat dikurang rata kelima. Karena rata keempat menjadi kunci, maka langsung diberikan tanda dolar. Lalu, kita enter aja. Lalu untuk yang 4,2 ini lebih besar, jadi tandanya bintang. Dan yang terakhir ini tinggal dikurangi rata ke-5 dikurangi rata ke-6. Hasilnya NS. Untuk notasinya di sini ditulis A, di sini B, di sini BC, di sini BCD, di sini CDE, dan di sini E. Untuk BNJ sama, kurang lebih sama. Ini Q alpha, ini menggunakan rumus yang udah ada, yaitu 5,03. Dan ini kita menggunakan rumus yang sudah ada juga. Ini saya sudah membuatkan. Jadi tinggal di copy aja di sini, lalu di enter. Dan yang BNJ ini juga sama, menggunakan ini perkalian antara ini dan juga ini. Jadi tinggal dikalikan saja, enter. Yang untuk mencari selisihnya hampir mirip dengan BNT. Tinggal dikurang-kurang seperti itu. Lalu ditulis notasinya, ini lebih kecil, makanya NS. Kalau ini lebih besar, makanya bintang. Lalu untuk ini sama dengan lebih kecil, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Jadi notasinya seperti ini. A, AB, BC, BCD, CDE, DE. Ini DE. Oke, DE. Untuk Duncan, pertama kita harus mencari SY-nya menggunakan rumus yang sudah saya buat juga, jadi tinggal di copy aja untuk mempermudah. Nih rumusnya, di enter. Nah, untuk mencari perbandingannya, mencari selisih ini, kita menggunakan tabel Duncan yang udah ada, jadi kita tinggal masukin saja angkanya ke sini. Dan untuk mencari nilai RP ini, nilai SY dikalikan dengan nilai tabel Duncan. Karena SY-nya ini bakal jadi kolom kunci, jadi ditambahkan dengan dolar biar terkunci. Tinggal dipencet F4 aja. Pencet F4. Nah, sekarang udah Kak, ini sudah rumusnya sudah. Tinggal kita bandingkan yang ini. Kita bandingkan dengan yang pertama. Dia lebih besar, makanya dia bintang. Secara otomatis ke bawah ini juga bintang karena lebih besar. Untuk yang kedua ini, kita bandingkan dengan yang kedua ini. Kita bandingkan 2,51 lebih kecil daripada 2,9. Jadinya ini NS. 3,2 juga lebih besar, makanya dia bintang, dan ini juga bintang. Lalu yang ketiga, 0,69 lebih kecil daripada 2,9, jadinya NS. Dan 2,06
lebih kecil juga dari 3,10. Jadi NS, kalau ini lebih besar dari 3,16, jadinya dia bintang. Ini juga sama, NS, bintang, ini NS. Untuk notasinya A, B, C, BC, CD, CDE, E. Jadi di sini untuk bagaimana pengaruh suhu terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli memperlakukan faktor suhu dengan 6 taraf, yaitu dari 20 hingga 70 derajat Celcius. Sudah saya lakukan analisis menggunakan analisis of variance, baik dengan menggunakan data analisis yang sudah disediakan oleh Excel ataupun secara manual. Tadi di analisis ANOVA sudah saya simpulkan juga bahwa pengaruh suhu terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli ternyata hasilnya suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar vitamin C. Jadi karena dia perlakuannya berpengaruh sangat nyata atau bahkan nyata, itu perlu dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut ini sebenarnya diperlukan diperlukan satu saja, tergantung mana yang kita pilih, bisa BNT, BNJ, ataupun Duncan. Disesuaikan juga dengan banyaknya perlakuan dan tingkat ketelitian yang kita lakukan. Kita ambil contoh kesimpulan menggunakan BNJ, di mana perlakuan suhu 70 derajat Celcius dengan notasi A tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 60 derajat Celcius bernotasi AB. Namun sebaliknya, perlakuan suhu 70 derajat Celcius berbanding terbalik dengan atau berbeda nyata dengan perlakuan suhu 20 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya sendiri ialah suhu berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli. Kemudian untuk menghasilkan kadar vitamin C tertinggi, saya akan memilih pada suhu 70 derajat Celcius dengan rata sebesar 64,055. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih.